Selamat datang di seri hukum lelang, teman-teman semuanya. Pernah mendengar istilah lelang? Atau mungkin tentang lelang eksekusi atau lelang non-eksekusi? Pada seri ini kita akan membahas mulai dari hulu hingga hilir terkait dengan lelang dan pelelangan. Untuk saat ini, mengenai lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, teman-teman semuanya. Mari kita mulai dengan memahami beberapa istilah-istilah dasar terkait dengan lelang dan pelelangan. Pertama adalah istilah lelang. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Jadi lelang itu kata kuncinya salah satunya adalah ada yang namanya pengumuman lelang. Apa yang bisa dilelang? Yaitu barang. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual secara lelang. Dan yang menjadi objek lelang adalah barang yang dilelang, teman-teman semuanya. Tadi sudah menyebutkan tentang pengumuman lelang. Apa itu pengumuman lelang? Pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi saya melihat bahwa kalau lelang itu tidak didahului dengan pengumuman lelang, tentu ada unsur yang tidak terpenuhi, teman-teman semuanya. Kita lanjut ya, terkait dengan jenis-jenis lelang, teman semuanya. Lelang itu ada beberapa. Pertama namanya lelang wajib, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang berdasarkan putusan penetapan pengadilan. Dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan penetapan pengadilan atau ketentuan peraturan perundangan yang diharuskan dijual dengan cara lelang, teman-teman. Ya, jadi ini terkait dengan putusan penetapan pengadilan. Yang kedua ada namanya lelang eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang berdasarkan putusan penetapan pengadilan, dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan penetapan pengadilan, atau melaksanakan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ada lelang eksekusi, apakah ada lelang non-eksekusi? Lelang non-eksekusi itu dibagi menjadi dua. Satu, lelang non-eksekusi wajib, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui lelang. Ya, jadi dia diharuskan melalui lelang. Nah, ini dikenal juga dengan istilah namanya lelang non-eksekusi. Yang kedua, ada lelang non-eksekusi sukarela atau dikenal juga dengan lelang sukarela, yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik swasta, perorangan, atau badan hukum badan usaha yang dilelang secara sukarela, teman-teman semuanya. Nah, rekan-rekan semuanya, banyak hal juga yang harus kita perhatikan terkait dengan lelang ini. Ya, contohnya mengenai ada lelang dengan kehadiran peserta dan ada lelang dengan tanpa kehadiran peserta, teman-teman semuanya. Jadi tidak mesti hadir selalu ya, tapi ada juga yang tanpa kehadiran si peserta, teman-teman semuanya. Nah, itu dulu sebagai pengantar awal sebagai pengenalan tentang lelang, teman-teman semuanya. Silakan nanti jika teman-teman ada pertanyaan, monggo diajukan di dalam kolom komentar. Kita akan jawab melalui video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.